Ekspor Amerika Serikat runtuh, miliaran dolar hilang, pasar dunia menutup diri, Kanada dan Eropa memboikot produk Amerika. Lebih lanjut, terkait letter of intent, overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Jubir Kemenlu Cina mengatakan dalam piagam ASEAN dan kerjasama Asia Tenggara, semua anggota wajib jaga perdamaian guys, termasuk gak boleh dukung penggunaan wilayahnya yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota guys. Nah soalnya Indonesia ini kan termasuk pintu masuk Laut Cina Selatan guys. Guys, gawat guys, ini Indonesia bisa saja jadi medan perang. Ya teman-teman, ini bocor sebuah dokumen rahasia di mana perjanjian keamanan antara Kemenhan dan juga ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang salah satu poinnya meminta agar pasukan Amerika Serikat dibebas izinkan untuk melewati wilayah udara Indonesia, membuat negara-negara yang sedang bersitegang dengan Amerika itu memberikan ultimatum kepada Indonesia. Salah satunya ini Cina dan juga Iran yang menyebut bahwa kalau Indonesia mengizinkan wilayah udaranya digunakan oleh Amerika, maka ya Indonesia akan jadi medan perang. Sama halnya dengan China teman-teman, yang juga menolak kalau misalnya Indonesia dijadikan ini basis pangkalan militer Amerika, karena ya kalau misalnya itu pesawat pengebom dari Amerika ya B-2 Spirit bisa lewat dengan mudah dari Indonesia, dari Australia ya lewat wilayah udara Indonesia, maka ya Cina akan jadi salah satu target mudahnya untuk ditarget atau ya dijadikan target operasi lah kayak gitu teman-teman. Jadi ini Indonesia teman-teman bisa saja jadi medan perang. Jadi sudah pas kalau misalnya kita memang non-blok, tidak memihak kiri kanan, ya di saat dunia bertikai, di saat dunia sedang bertempur, ya kita non-blok saja seperti biasa. Jangan kita ikut-ikutan, dan ini memang agak riskan teman-teman saat kita mengizinkan salah satu negara untuk menggunakan wilayah udara kita, baik laut ataupun darat atau udara. Nah kita bakal tengok dulu teman-teman ini ultimatum dari Iran dan juga China terkait rencana Indonesia untuk memberikan kedaulatan udaranya kepada Amerika, dan apakah Selat Malaka akan jadi medan tempur pertama yang akan pecah di Asia Tenggara. Mungkin perang dunia ketiga itu benar-benar akan terjadi teman-teman, dan ya kita juga bakal kebagian lah perangnya. Kita simak dulu deh teman-teman informasi selengkapnya. Waduh, Cina peringatkan Indonesia terkait izin wilayah udara oleh Amerika Serikat. Wah guys, kayaknya polemik izin wilayah udara Indonesia oleh AS berbuntut panjang nih. Soalnya ternyata Cina secara nggak langsung kasih peringatan buat Indonesia loh. Jubir Kemenlu Cina mengatakan dalam piagam ASEAN dan kerjasama Asia Tenggara, semua anggota wajib jaga perdamaian guys, termasuk gak boleh dukung penggunaan wilayahnya yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota guys. Nah soalnya Indonesia ini kan termasuk pintu masuk Laut Cina Selatan guys. Ini sebabnya Indonesia jadi titik penting di Asia Tenggara untuk masuk ke kawasan Laut Cina Selatan yang ingin dikuasai Cina. Kalau Indonesia sampai kasih izin wilayah udara ke Amerika, maka akan dianggap ikut dalam rivalitas AS Cina guys. Wah gimana nih guys? Armada perang Amerika Serikat dilaporkan menuju titik dekat Indonesia untuk memburu kapal-kapal Iran. Jenderal tertinggi Amerika Serikat menyebut kawasan Indo-Pasifik menjadi fokus pemburuan ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane dalam wawancara terbarunya pada Jumat 17 April. Dan Kane menegaskan bahwa Amerika Serikat siap mengejar kapal Iran bahkan di perairan yang jauh di luar Timur Tengah. Dari laporan Lloyd List, kawasan Pasifik khususnya sekitar Selat Malaka merupakan rumah bagi beberapa konsentrasi terbesar kapal tanker armada gelap. Armada-armada ini mengangkut minyak ilegal dan dikenai sanksi hingga disebut-sebut berasal dari negara-negara seperti Iran. Dari citra satelit, kapal USS Miguel Kate sedang menuju Selat Malaka pada Kamis 16 April waktu setempat.
Indonesia is considering a proposal to allow the United States overflight access in its airspace. This is according to an Indonesian Foreign Ministry spokesperson yesterday. So how does China's Foreign Ministry view this proposal and the military links between Washington and Jakarta? Thank you. 东盟宪章和东南亚友好合作条约明确规定，成员国以加强地区和平、安全与繁荣为共同责任，不参加任何威胁成员国主权、领土完整的政策或活动，包括其领土的使用。印尼方面也表示，将在尊重主权、互信互利基础上，同各国开展防务合作。我们一贯认为，国家间的防务安全合作不应针对第三方或损害第三方的利益，不应影响地区和平稳定。 Lebih lanjut, terkait letter of intent, overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Kemhan RI menegaskan bahwa setiap kemungkinan kerjasama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi. Terkait LOI-nya yang blanket overflight clearance, dapat kami sampaikan lagi hal tersebut kan merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat, Mbak Anissa, dan masih menjadi bagian dari pertimbangan kita, pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Dan mekanismenya, pengaturannya, dan berbagai detailnya masih perlu terus ditelaah secara hati-hati dengan pastinya menempatkan kepentingan nasional kita, kedaulatan wilayah udara kita, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif kita sebagai landasan yang paling utama. Dan terkait pertanyaan armada Amerika langgar wilayah udara sebagai beberapa pemberitaan ya, memang pastinya terkait ini dari pihak TNI sendiri ada mekanisme tersendiri, tentunya ada kalau tidak salah sudah ada laporan khusus juga terkait ini dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan, tapi mungkin mekanisme teknisnya itu bukan itu ranah tidak di Kemlu ya Mbak. Namun tentunya yang perlu kita terus tekankan bahwa pentingnya kita terus menempatkan kepentingan nasional kita, dan dalam konteks ini adalah kedaulatan wilayah udara. China is eliminating U.S. influence and plans to control all of Southeast Asia. Cambodia suddenly demolished all U.S.-funded structures at the Ream Naval Base, and by the end of 2023, China deployed 2 warships to the base under the guise of joint military exercises. The Pentagon believes China aims to establish its own overseas military base there. Meanwhile, the Techo Funan Canal project was announced this year, starting from Prek Ambel in Cambodia and passing through the provinces of Kandal, Takeo, Kampot, and Kep, with a total length of about 180 kilometers. This canal will directly connect to the Mekong River and can reach Yunnan, China. Additionally, China has repeatedly proposed the Kra Canal project in Thailand. Despite Singapore's opposition, if completed, it would allow China to bypass the Malacca Strait entirely, traveling through the Kra Canal and the Techo Funan Canal, and then via the Mekong River into Chinese territory. The Ream Naval Base would be crucial in safeguarding this route, enabling China to exert both economic and military pressure, thereby gaining control over the entire Southeast Asian region. Ekspor Amerika Serikat runtuh, miliaran dolar hilang, pasar dunia menutup diri, Kanada dan Eropa memboikot produk Amerika, penjualan Tesla anjlok, pariwisata internasional merosot, hotel sepi, restoran sepi.
Semua ini terjadi karena kebijakan tarif Donald Trump. Ia memicu perang dagang, tapi yang kena dampaknya bukan dia. Rakyat Amerika yang membayar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah kehancuran ekonomi yang direncanakan. Dan Anda akan... Ya guys, sudah kita simak ya peringatan-peringatan dari Iran dan juga China kepada Indonesia untuk tidak main-main teman-teman terkait pemberian hak akses wilayah udara dan juga laut Indonesia kepada Amerika. Karena kita juga tidak mau lah teman-teman ya perang yang ada di Timur Tengah ini malah dipindahkan ke Selat Malaka. Kita dengan kondisi saat ini saja tidak ada perang di wilayah kita sudah sulit. Apalagi kalau misalnya pecah perang di wilayah Selat Malaka, wah saya pastikan hidup kita akan makin sulit teman-teman. Bukan berarti pemerintah ini diam acuh teman-teman, karena ya konflik ini lebih besar daripada yang kita pikirkan. Ini konflik yang bisa menuju perang dunia ketiga, menuju perang nuklir dan juga kemusnahan massal manusia. Ya ini memang sebuah warning teman-teman. Sudah bendera merah bagi pemerintah kita untuk hati-hati dalam semua tindakannya. Jangan gegabah, jangan nekat, jangan hanya karena keuntungan kelompok menekan kepentingan atau kerjasama yang malah merugikan bangsa Indonesia. Gimana menurut kalian teman-teman? Coba punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.